Jadi di kesempatan kali ini, aku bakal ngebahas tentang sebuah pembunuhan yang cukup terkenal pada tahun 1960 sampai awal tahun 1970-an. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi kita langsung dalam topik utamanya aja ya guys ya. Jadi pertama-tama aku bakal ngejelasin tentang apa itu pembunuh zodiak atau zodiac killer. Jadi pembunuh zodiak atau zodiac killer ini merupakan julukan untuk pembunuh berantai dari Amerika Serikat yang beroperasi di California Utara, tepatnya pada tahun 1960 sampai awal tahun 1970. Identitas zodiac killer sampai saat ini masih belum diketahui. Sebutan kata zodiak digunakan oleh pembunuh berantai sebagai identitas pengenal yang dapat dilihat dari serangkaian surat yang mengejek lalu dikirim ke media-media setempat. Surat tersebut berisi dari beberapa sandi yang sampai saat ini hanya ada satu sandi yang sudah terpecahkan. Seperti yang dilansir dari ABC News, dikirim zodiac killer ke koran San Francisco Chronicle berisi 340 sandi yang berhasil membuat para polisi bahkan para pemecah kode kebingungan dalam memecahkan sandi tersebut. Bahkan hingga 50 tahun kasus ini berjalan atau setelah ditemukannya sandi tersebut, sandi ini benar-benar susah untuk dipecahkan hingga pada akhirnya ada 3 orang pemecah kode yang berhasil memecahkan satu atau sebagian dari sekian banyak sandi tersebut. Caranya adalah yang pertama ada Samuel Blake, seorang ahli matematika dari Australia. Selanjutnya Jar Van Eyck, seorang programmer dari Belgia. Dan yang terakhir ada David Orencake, seorang ahli kriptologi zodiak dari Amerika. 3 orang ini bersama-sama memecahkan sandi-sandi yang rumit tersebut hingga pada akhirnya menemukan satu sandi yang berisi kata-kata yang menjelaskan tentang zodiac killer ini cuy. Jadi aku bakal bacain buat kalian sandi-sandinya. I hope you are having lots of fun in trying to catch me. Saya harap kamu bersenang-senang dalam mencari saya. That wasn't me on the TV show. Bukan saya yang ada di acara TV tersebut atau di acara TV itu. Which bring up a point about me. Yang mengangkat satu hal tentang saya. I'm not afraid of the gas. I'm not afraid of the gas chamber. Saya tidak takut dengan kamar gas. So, buat kalian yang belum tahu apa itu gas chamber atau kamar gas. Gas chamber atau kamar gas adalah sebuah ruangan yang berisi gas beracun yang biasanya mengandung hidrogen cyanida, karbon dioksida, dan kadang juga menggunakan karbon monoksida cuy. Iya, gas chamber ini biasanya digunakan sebagai pilihan metode eksekusi narapidana yang divonis hukuman mati coy. Kita lanjut ke sandi lagi. Because it will send me to paradise all the sooner. Karena itu akan mengirim saya ke surga lebih cepat. Because I now have enough slave to work for me. Karena saya sekarang memiliki cukup budak untuk bekerja dengan saya. Where everyone else has nothing when they reach paradise, so they are afraid of death. Di mana setiap orang tidak memiliki apa-apa saat mencapai surga, sehingga mereka takut untuk mati. I'm not afraid because I know that my new life will be easy one in paradise death. Saya tidak takut karena saya tahu kehidupan baru saya akan mudah di surga. Jadi itu dia pesan dari zodiac killer yang masih dipecahkan hanya sebagian. Bayangin kalian pihak kepolisian, FBI, CIA, bahkan pemecah kode dapat sandi kayak gini. Kalau aku sih jadi pemecah kode atau apa, aku makin semangat nyari dia. Oke, jadi setelah kita bahas tentang sandi yang berhasil dipecahkan coy, kita bakal masuk ke korban-korban atau kasus-kasus yang disebabkan oleh zodiac killer ini pada 10 tahun aksinya coy. Seperti yang kutip dari Wikipedia, zodiac killer diperkirakan sudah melakukan pembunuhan sebanyak 37 kali atau telah membunuh 37 orang. Korban-korban yang sudah dikonfirmasi diperkirakan sebanyak 7, 5 dipastikan tewas dan 2 terluka. Korban pertama yaitu David Arthur Faraday, usia 17 tahun, dan Betty Lou Jensen pada usia 16 tahun. Ditembak mati di Lake Herman Road, batas kota Benicia pada 20 Desember tahun 1968. Korban yang kedua kita ada Michael Miguel Reynolds atau Miguel pada usia 19 tahun, dan Darlene Elizabeth Ferrin pada usia 22 tahun.
ditembak di tempat parkir Blue Rock Springs Park di Vallejo 4 Juni tahun 1969. Pada kasus ini, Miggy berhasil bertahan hidup, sedangkan Vernon meninggal pada perjalanan rumah sakit. Jadi pada kasus ini 2 orang dan 1 berhasil selamat, cuy. Selanjutnya ada Brian Calvin Hartnell pada usia 22 tahun dan Cecilia Ann Shepard 22 tahun, usia 22 tahun. Ditikam dekat Lake Berryessa di Napa County pada 27 September 1969. Sama seperti kasus sebelumnya, pada kasus ini Hartnell berhasil bertahan hidup meskipun 9 luka tusuk di belakang badan Tetapi Shepard meninggal akibat luka-lukanya pada 29 September tahun 1969. Yang terakhir itu ada Paul Lee Stein, usia 29 tahun, ditembak mati di lingkungan Presidio Heights di San Francisco pada 11 Oktober tahun 1969. Jadi setelah sekian banyak korban-korban yang sudah dikonfirmasi hasil dari tindakan atau kasusnya si Zodiac Killer ini, ada beberapa korban-korban yang diduga ada sangkut pautnya dengan aksi atau diduga sebagai hasil dari perbuatan si Zodiac Killer ini, cuy. Yang pertama ada Robert Domingos dan usia 18 tahun dan Linda Edwards pada usia 17 tahun. Ditembak mati di pantai sekitar Lombok 4 Juni tahun 1963. Edward dan Domingos diidentifikasi sebagai korban zodiak yang mungkin karena persamaan dengan serangan di Danau Berryessa. Jadi 2 orang ini diduga hasil dari perbuatan Zodiac Killer karena Danau Berryessa ini sebagai salah satu tempat di mana Zodiac Killer menjalankan aksinya. Berikutnya ada Cherry Jo Bates, usia 18 tahun, ditikam mati dan hampir dipenggal dekat Riverside City College di Riverside pada 30 Oktober tahun 1966. Hubungan antara Zodiac dan kematian Bates yang mungkin muncul hanya 4 tahun setelah dibunuhnya Bates. Ketika wartawan San Francisco Chronicle, Paul Evans menerima sebuah pembisikan tentang aksi-aksi Zodiac, mulai dari cara dia membunuh atau lokasi kematian, cara dia memperlakukan korban itu diduga sama dengan otopsinya si kematian Bates ini. Jadi diduga si Zodiac Killer ini ada sangkut pautnya dengan kematian Bates. Oh iya, kasus Zodiac Killer ini merupakan kasus yang tergolong dalam cold case, di mana kasusnya mengalami penundaan hingga akhirnya kasus tersebut menjadi dingin dan tidak diurut. Seperti yang dilansir dari laman thecasebreaker.org, identitas asli dari Zodiac Killer ini diduga adalah Gary Francis Poste yang diduga telah meninggal pada tahun 2018 lalu. Terkuaknya identitas Zodiac Killer ini berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh tim The Casebreaker melalui identifikasi foto-foto, bekas luka, dan sketsa wajah. Si Poste ini benar-benar mirip dengan si Zodiac Killer ini, coy. Menurut kalian gimana? Komen di bawah informasi lebih lanjut tentang kasus ini, cuy. Yaudah, segini dulu episode kali ini. Kalau kalian suka sama video kayak gini atau konten kayak gini, kalian boleh like, share ke teman-teman kalian. Support terus channel ini dengan cara subscribe channel ini, biar channel ini makin berkembang, cuy. See you the next video. Yeah, should I hide away forever? Should I close my eyes and never again hold you tight, call you mine, think about you every time I remember that it's over. Yeah, you never break